Yang terhormat Ibu Ketua Kewani Pusat Jakarta, yang kami hormati Ibu Ketua Persis Kartika Chandra Kirana di 0808 Blitar, yang kami hormati Bapak dan Ramil 03 kami dorong, yang kami hormati Ibu Ketua Persis Kartika Chandra Kirana Ranting 03 kami dorong, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gapra dan Bapak Ibu Kader Kewani Gapra kami dorong Blitar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kasdim, yang saya hormati Bapak dan Ramil, Ibu dan Ramil, yang saya hormati Bapak Kapolsek, kami Goro, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gapra, ibu-ibu yang saya hormati dan berbahagia. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat silaturahim di dalam ruang pertemuan kepala desa, balai desa Gapra. Nah, alhamdulillah saya bisa diterima. Ternyata Pak Kepala Desa, ibu-ibu, kehadiran kami ke sini dalam rangka silaturahim dengan ibu-ibu, melihat semangatnya ibu-ibu di dalam menjalani pandemi COVID ini. Alhamdulillah ibu tetap sehat, Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Nah, ibu, keluarga ini adalah tonggak utama di dalam pencegahan COVID-19. Nah, kita berharap, alhamdulillah saya mendengar kabar kalau vaksinasi itu akan segera dimulai. Jadi, ibu-ibu yang saya hormati, vaksinasi apa? Vaksinasi COVID. Pandemi ini bukan barang baru bagi kita nih. Tahun 70-an ibu-ibu ingat boten, kalau punya anak panas gitu nih, lalu polio nih. Nah, waktu itu namanya epidemi. Epidemi itu sama dengan pandemi, hanya kalau epidemi menyerangnya itu hanya Indonesia, nih kan? Kalau pandemi itu dunia. Nah, jadi kita menghadapi musibah pandemi ini bukan hanya pertama kali di Indonesia. Ibu pernah dengar HIV/AIDS? Nah, HIV/AIDS itu juga pandemi, dan pandeminya kalau kusta lepra pernah dengar? Alhamdulillah sudah nggak ada kan? Nah, malah kalau HIV/AIDS itu misalnya pandemi global dan tidak mau meninggalkan dunia ini, cuma penularannya berbeda dengan COVID, ibu. Kalau COVID melalui droplet itu ketika kita bicara itu ada cairan ya, misalnya apalagi bersin, melalui cairan itu yang kita pegang melalui tangan, terus kemudian masuk ke dalam mulut. Nah, jadi pandemi itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia dan tidak usah ditakuti. Kita takutnya terus sama siapa? Sama Allah. Nah, kalau bukan karena kuasanya Allah, bukan karena kehendaknya Allah, tidak mungkin ada pandemi. Sama dengan ketika pandemi dan epidemi yang lain. Malah sekarang ini yang sudah muncul tapi belum ditetapkan ya, yang dulu tidak ada, sekarang sudah mulai ada, yakni munculnya fenomena anak Down syndrome.
ya kan? Saya mboten semerap kalau di daerah Blitar. Di Down syndrome itu jadi sampai sekarang belum tahu sebabnya, tapi belum ditetapkan. Artinya pimpinan-pimpinan negara kita dan pimpinan dunia itu tidak sampai menetapkan itu sebagai epidemi atau sebagai apa? Sebagaimana polio dulu kan Bu ya. Waktu zaman polio panas sedikit langsung ini kan Bu, langsung polio gitu. Nah kan tidak bisa kemudian dicari kenapa ini salah siapa. Terus kemudian karena nggak bisa jawab akhirnya mitos. Akhirnya wah ini kutukan ini, wah ini gara-gara ini. Saya pernah bertugas ke Ponorogo. Di Ponorogo itu ada namanya Kampung Idiot. Jadi 400 keluarga. Orang tuanya idiot, punya anak idiot gitu. Sampai sekarang mungkin ya, cuma usianya sudah 40 tahun ke atas sekarang. Nah, saya datang ke sana. Apakah itu kutukan? Ada yang katanya, wah ini karena menikah dengan tetangga sebelah gitu. Nah, itu mitos. Jadi ini adalah ujian dari Allah. Ini musibah ini datangnya dari Allah gitu. Dan ini bukan pertama kalinya datang di dunia ini. Insya Allah pemerintah kita terus mengupayakan upaya-upaya pencegahan sampai kemudian ditemukan vaksin. Alhamdulillah saya sendiri dari Kongres Wanita Indonesia POWANI saat ini sedang menyiapkan daftar nama-nama pengurus POWANI yang akan divaksinasi karena Bapak Jenderal Agung Gumelar itu mendapat bantuan vaksin dari Korea dan sepertinya sudah datang, tapi hanya untuk 150.000 jiwa gitu. Kenapa? Yang diprioritaskan tenaga kesehatan karena mereka berinteraksi dengan pasien COVID. Nah, jadi Ibu sekali lagi kami berharap ibu-ibu tidak usah panik, kan nggak panik rasanya ya. Yang panik hanya orang Jakarta Ibu ya, sama orang Surabaya ya. Nah iya, insya Allah ibu-ibu tetap menjalankan aktivitas dengan keimanan kita yang teguh gitu, dengan kesehatan kita yang prima, dengan imunitas gitu ya. Insya Allah kita tetap sehat. Jadi hulunya kebahagiaan di dunia ini, hulunya itu ada di kesehatan. Apalah guna kita punya harta banyak, punya jabatan mentereng kalau misalnya kesehatan tidak punya. Jadi pesan kami dari Jakarta, ibu-ibu tetap jaga kesehatan. Terus kehadiran kami ke sini dalam rangka mau melihat budidaya ikan lele dalam ember. Sebenarnya saya malu ya kalau Blitar itu diajarin bikin budidaya ikan lele, karena di Blitar itu nggak usah diajarin ya Bu ya. Kan Blitar kan peternakan. Jadi di bawahnya bikin ternak gitu, di bawahnya kandang gitu ya, itu sudah otomatis ada kolam ikan lele kan. Nah, jadi ya sudahlah namanya programnya itu mau gimana lagi ya Bu. Nah, cuma ini uniknya namanya aja budik gambel dalam ember gitu ya. Jadi di atasnya ada kangkung. Rasanya orang-orang desa nggak perlu diajarkan untuk menanam kangkung ya Bu. Jadi artinya sebenarnya apa pesan pemerintah, pesan para pemimpin kita, pesannya adalah agar ibu-ibu dan keluarga tetap selain tetap sehat juga tetap memperkuat ketahanan pangan keluarga. Karena apa? Karena ketika suami gitu ya gajinya atau honornya atau penghasilannya berkurang, sedangkan di rumah makan kan nggak bisa berkurang Bu. Makan kan nggak bisa libur. Oke lah Bu, bisa puasa Senin Kemis ya, tapi anak-anak kita kan nggak bisa kita paksakan puasa tirakat Senin Kemis ya. Jadi penghasilan bisa saja berkurang, tapi untuk urusan kebutuhan pangan keluarga ibu-ibu yang tahu, ya kan Bu. Nah, jadi kebutuhan pangan keluarga ini juga nggak bisa diliburkan atau libur dulu deh 1 bulan gitu ya, nanti dirapel sakit mboten Bu? Mboten, gitu kan. Nah, ini sebenarnya bapak-bapaknya juga harus memahami gitu nih. Nah, juga harus berterima kasih. Di masa pandemi ini banyak sekali kekerasan. Jadi kekerasannya itu ini
beruntun gitu loh. Kekerasan dalam rumah tangga dari bapak ke suami, ke istri gitu loh, istri ke anak gitu ya. Jadi karena apa kok bisa tuntutannya begitu? Karena dari di masyarakat kita itu berani melakukan kekerasan itu dari yang kuat kepada yang lemah, ya kan? Nggak mungkin kan dari anak kepada bapaknya, kan nggak ada ceritanya. Ini juga merupakan dampak dari pandemi COVID ini. Jadi kami berharap ibu-ibu tetap sabar, ya, tetap mempertahankan diri di dalam kesehatan, ketahanan pangan keluarga, bergotong royong. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sambutan dan arahannya tentang ketahanan pangan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Gapra kepada Bapak Asharul Fahmudar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ketua Kowani Pusat, yang terhormat kepada Ibu Ketua Persib, Wakil Ketua Persib Chandra Kirana 0808, yang terhormat kepada Bapak dan Ramil beserta Ibu, yang terhormat kepada Bapak Wakapolsek Pak Agus, dan tidak beserta Ibu ini ya. Tapi saya yakin Pak Wakapolsek ini juga romantis, ketepaan dan derek pun. Yang terhormat kepada Babin Kamtipmas dan Babinsa yang selalu koordinatif dan kompak. Yang terhormat kepada seluruh kader Kowani Desa Gapra, yang terhormat kepada Ibu Bidang Desa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka koordinasi terkait dengan evaluasi terkait dengan ternak lele dan kangkung. Yang pertama, saya mewakili pemerintah Desa Gapra mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Kowani Pusat atas perawuan panjenengan di Desa Gapra. Ini merupakan penghormatan yang sangat tinggi sekali kepada kami masyarakat Desa Gapra, dan mohon maaf apabila kami tidak bisa memberikan penghormatan yang maksimal datang panjenengan jauh-jauh dari Jakarta. Ini kalau informasinya minimal 3 hari ngoten, seluruh ruangan itu 2 pasang AC. Karena kemarin Pak dan Ramil itu mari informasi mendadak. Saya tanya kepada pemasang AC untuk waktu 1 hari, tidak bisa ngoten. Sebenarnya sudah saya rencanakan ada tim dari pusat, karena saya itu juga orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ada tamu pasti gupuk, sungguh, dan lungguh. Kalau tadi itu kita 2 hari ini gupuk tok bu, gupuk tok. Lungguh kita sedadak itu wow. Ini ngapunten, dan alhamdulillah Ibu Ketua Kowani Pusat itu asli pun di Blitar. Ini makanya logatnya kok tidak asing, malah ternyata yang udah nawu ya, Desa Kunjung ya, Kunjung. Kulo mirengaken dawuh-dawuhipun Ibu Ketua Kowani itu seperti kulo mirengaken Bu Kofifa. Wis terkait dengan keislaman, keilmuan itu sudah tidak diragukan lagi. Yang udah nawu itu memang nomor itu keluarga macan kan, keluarga santri. Alhamdulillah bisa rawuh datang di Desa Gapra. Terkait dengan ternak yang sudah diberikan bantuan kepada kita,
saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih Bu atas bantuan yang diberikan oleh Kowani. Ini yang ada pertanyaan di kader Kowani ini, apakah bantuan ini bersifat terus sustainable atau hanya bersifat sementara, langsung diberikan dan habis. Nah ini yang harus kita clearkan, karena kalau kami mengharapkan dari masyarakat Desa Gaprang, terutama yang kader Kowani, ya ini harusnya sustainable, bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya di pandemi COVID-19. Kalau hanya program ini selesai cuma satu kali bantuan ini menurut saya sangat eman-eman, karena ini sudah membantu masyarakat minimal pembelajaran terkait dengan ketahanan pangan. Karena rata-rata kader ini adalah relawan-relawan desa, biasanya juga kader posyandu, kader kesehatan di Gaprang. Kalau ada apa-apa pulau manggilnya jadi. Nah ke depan saya harapkan terkait dengan program-program seperti ini bisa bersifat sustainable. Kalau bisa tidak hanya 10 kader ini. Nah ini yang perlu diberikan lagi terkait dengan nanti waktunya panen. Waktunya panen itu apakah kita boleh memanen dan memanfaatkan, apa itu nanti kita panen terus kita kirim ke Kowani pusat dulu sebagai pertanggungjawaban, setelah itu nanti dikembalikan lagi ke kader Kowani sudah matang. Dan alhamdulillah dari beberapa lokasi itu memberikan informasi ke kepala desa bahwa sudah beberapa kali panen kangkung, panen kangkung. Saat ini pun alhamdulillah Pak Kades pun boten boten butuh untuk beli sayuran. Nah ini saya harapkan kalau sudah berhasil, minimal kader Kowani Desa Gaprang itu sudah mengurangi 80% pengeluaran keluarga. Mungkin sementara nonton nanti kita kunjungan lapan terkait dengan hasil, dan perlu kami selalu minta arahan dan bimbingan dari Kowani terkait dengan perkembangan ternak lele dan penanaman sayur kangkung. Mungkin sementara nonton, mohon maaf apabila dari kami pemerintah Desa Gaprang dalam memberikan penghormatan pada tim dari Kowani Pusat ataupun Bu Kasdim ada kurang lebihnya, kami mewakili pemerintah Desa Gaprang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masyarakat Desa Gaprang atau informasi-informasi apa untuk anggota KOWANI yang ada di Desa Gaprang? Ya, terima kasih kepada Kepala Desa Gaprang atas sambutannya terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Desa Gaprang di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Nah, program ini adalah kerjasama antara Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dengan Kementerian Kesehatan, dan juga kami menggerakkan Persatuan Istri Tentara Persit di Kabupaten Gaprang. Nah, program ini penting bagi ketahanan pangan keluarga, mengingat pandemi COVID itu bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi. Kami mengharapkan para ibu dan keluarga tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah hulunya kehidupan. Kalau kesehatannya sudah berkurang, maka apapun yang kita miliki itu menjadi tidak bermakna. Kunci dalam menangani pandemi COVID ini selain menjaga kesehatan, juga ketahanan pangan keluarga itu juga tetap harus dijaga. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah untuk dua hal tersebut, yakni menjadikan ibu keluarga untuk menjaga ketahanan pangan keluarga, dan juga untuk di dalam pencegahan COVID-19 dalam mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bu ya.